Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip salah satu surat tulisan dari Imam Hasan Basri yang dialamatkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah khalifah yang ke-8 dari 14 khalifah di zaman Bani Umayyah. Dan Umar bin Abdul Aziz ini satu-satunya khalifah yang disebut sebagai Khalifah Rashidah, ya. Dari 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dia adalah khalifah yang kelima disebut, sekalipun dia khalifah yang ke-8, tapi disebut sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima karena saking prestasinya itu, ya. Umar bin Abdul Aziz dia tidak lama, Pak, memerintah itu hanya 2 tahun setengah, tapi dia telah memutar jarum jam yang tadinya umat Islam itu ada dalam garis kemiskinan, ya, berubah menjadi umat Islam yang paling sejahtera. Bahkan di zaman itu tidak ada satupun umat Islam yang mau menerima sedekah, zakat, infak, tidak ada yang mau. Semuanya sejahtera. Padahal hanya 2 tahun setengah kepemimpinannya itu, singkat sekali. Saya akan bacakan beberapa, sampaikan tulisan Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri, wahai Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatimu, memberikan petunjuk kepadamu dan bimbingan kepadamu. Surat seorang sahabat Hasan Basri. Kemudian, wahai Khalifah, jadilah engkau imam yang kata Rasulullah SAW sebagai imam yang adil. Karena imam yang adil merupakan salah satu imam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perlindungan di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, sab'atun yudilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang pada hari tidak ada perlindungan, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Pemimpin yang adil. Kata Sa'id bin Musayyab, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang memberikan kesempatan kepada rakyat, kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi seluruh larangan. Memang berat, Pak. Seandainya Anda jadi presiden, melihat tugas macam ini tentu berat. Oleh karena itu, kalau kita merasa tidak mampu menjadi pemimpin, doakanlah presiden agar dia bisa mengemban amanah yang Allah berikan kepadanya. Kata Imam Hasan Basri, wahai Khalifah, tahukah bahwa pemimpin yang adil adalah pemimpin di antara Allah dan masyarakat, Allah dan umat, Allah dan rakyat. Jadi pemimpin yang adil ada di tengah-tengah antara Allah dan umat, Allah dan rakyat. Oleh karena itu, tuntunlah rakyatmu itu agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin yang adil harus bisa menuntun rakyat agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata berat, rasanya tidak sanggup menuntun rakyat untuk taat kepada Allah. Seandainya kita jadi presiden, maka doakanlah presiden
agar dia mampu menuntun rakyatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah tentu merupakan ajaran Islam. Kata beliau, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang sanggup menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, bimbinglah rakyatmu agar mampu melaksanakan syariat Islam itu dengan baik. Kalau begitu, menjadi pemimpin yang adil, dia dipersyaratkan harus mengerti syariat Islam dan punya keberanian untuk menerapkan hukum-hukum Islam di tengah arus hukum-hukum yang batil. Rasanya berat. Kalau kita jadi presiden atau seandainya jadi presiden melihat persyaratan begitu berat, tidak mampu. Kalau begitu, doakan presiden kita agar dia mampu mengemban, membawa rakyat ini untuk bisa melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Kata Imam Hasan Basri, wahai khalifah, pemimpin yang adil adalah seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Dia bertanggung jawab sandang pangan papan bagi anak-anaknya dan menafkahi seluruh anak-anak keluarganya dan menjamin kehidupannya tentang masa depannya. Jadilah sebagai seorang ayah kepada anaknya, wahai khalifah. Kata Hasan Basri, wahai khalifah, pemimpin yang adil seperti seorang ibu yang memeluk pada anak buah hati kesayangan. Dia merasakan bagaimana dia mengandungnya dengan berat, melahirkannya, menyusukannya, dan bahkan menyapihnya. Oleh karena itu, sayangilah rakyatmu seperti halnya seorang ibu menyayangi kepada buah hatinya. Wahai khalifah, kata Hasan Basri, kelak engkau akan memiliki tempat yang berbeda daripada singgasanamu, tempat yang memisahkan engkau dengan kekuasaanmu, tempat yang akan memisahkan engkau dengan harta kekayaanmu, tempat akan memisahkan antara engkau dengan pendukung-pendukungmu. Mereka akan mengantarkanmu ke sebuah tempat lubang yang sempit. Kau akan ditanam di sana, akan ditinggalkan sendirian. Oleh karena itu, di saat kau sendirian tanpa memiliki bekal yang cukup selama kau ada di dalam alam barzah, maka penuhilah dirimu dengan bekal yang baik agar engkau nanti akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah bahwa orang-orang di sekitarmu belum tentu mereka itu dapat menyelamatkan dirimu. Bahkan boleh jadi mereka akan menjurumuskan dirimu. Bahkan mereka cuma sekedar lip service saja menyatakan bahwa senang asal Bapak senang. Ketahuilah, di antara mereka ada yang menjurumuskanmu, mencelakakanmu. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan mereka. Pilihlah orang-orang di sekitarmu itu seperti halnya Rasulullah memilih para sahabat, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, ya. Mereka orang-orang yang memiliki integritas, siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Pilihlah orang-orang di sekitarmu itu. Kalau ternyata berat tugas seperti ini, doakan agar presiden kita memiliki kemampuan untuk memilih orang-orang terbaiknya yang akan menemani beliau. Bapak yang dirahmati Allah SWT, rasanya surat Imam Hasan Basri ini perlu jadi teladan bagi kita. Mungkin tidak harus selalu menjadi seorang kepala negara, tidak. Mungkin pemimpin yang tinggal terendam pun seperti itu. Bahkan lebih rendah lagi. Bahkan kepala rumah tangga sekalipun hendaknya kita berpegang teguh pada apa nasihat Imam Hasan Basri tadi sebagai pemimpin rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullu mas'ul an ra'iyati. Kalian adalah semua pemimpin. Pemimpin bagi rumah tangga kalian yang bertanggung jawab atas keluarganya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkanlah sifat keadilan bagi anak didik kita, keluarga kita. Seperti halnya Rasul mengajarkan kepada kita untuk selalu berlaku adil. Jadi keadilan itu bukan hanya pada pejabat tertinggi, tidak. Pada diri kita pun harus adil. Adil pada diri sendiri, adil pada Allah Subhanahu wa taala, adil pada Rasulullah SAW, adil pada masyarakat, adil pada keluarga. Maka ini merupakan latihan bagi diri kita. Kalau kelak
Anda akan memegang tanggung jawab yang lebih tinggi, ya. Naik terus. Kalau ternyata tidak sanggup, ya, pada dataran itu, maka doakan orang-orang yang sedang memimpin ini agar mereka bisa mengemban amanah dan melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Karena syariat Islam ini memang harus kita dukung. Kata Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 85 itu, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang saya mencari, ya, selain ajaran Islam, ya, maka akan tertolak semuanya dan diharapkan tidak akan menyesal dengan penyesalan yang sebesar-besar. Oleh karena itu, belajar menanamkan pada kalbu kita ajaran Islam secara bertahap, perlahan, yang akhirnya semua akan kita belajar dengan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja, mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, ya, agar kita bisa mendoakan, ya, pemimpin yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pemimpin bangsa di negeri kita ini. Semoga Allah senantiasa mengabulkan apa yang kita inginkan dan kita harapkan, ya, sebagai umat muslim terbesar di Nusantara ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.